Kemana Pak? Ke masjid. Yang nomor 4 kebetulan dia ibu-ibu, diangkatnya telungnya, ditariknya sarung. Kemana Bu? Entah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita hormati dan kita muliakan ketua dan segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin. Yang sama kita hormati, kita muliakan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan mungkin tokoh-tokoh adat. Bapak dan Ibu alim ulama cerdik pandai, wabil khusus anak-anak kami yang kami sayangi, yang jelas kecil si ramah-ramah, besar si jalan-jalan. Kecil tak disebut nama, besar tak dipanggil gelar. Mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir saat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran yang mulia, tepatnya di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang mukmin. Jadi tak kalah hari ini kita terlahir menjadi orang beriman, orang mukmin, itu sudah beruntung dalam pandangan Allah. Keuntungan seorang manusia tidak diukur dengan kekayaan, tidak diukur dengan jabatan, bahkan tidak diukur dengan pengetahuan. Kalau seandainya keuntungan itu diukur dengan kekayaan, tentulah orang paling kaya paling beruntung. Bila kita buka lembaran Al-Quran, orang yang paling kaya namanya Qarun. Hari ini jangankan meniru gaya hidup si Qarun, memberi anak nama dengan nama Qarun tak ada. Carilah di komplek kita ini namanya Qarun. Tapi kalau Kirun itu pelawak di Jawa Timur. Kalau Harun nama Nabi, Ucok berserak, Upit kepijak-pijak di pasar. Apalagi yang namanya Udin itu mendunia. Dari yang pertama namanya Awaludin sampai yang terakhir namanya Akhiruddin. Yang suka berjalan namanya Jalaluddin. Senang di kamar saja namanya Kamaluddin. Kalau orangnya lama suka menegur namanya Hairuddin. Lama di WC kadang sambil merokok itu namanya Tahiruddin. Tapi yang namanya Qarun tak ada. Carilah di kota Dumai ini namanya Qarun. Sebab Allah tidak menginginkan manusia punya teori ukuran keberuntungan adalah kekayaan. Kalau seandainya jabatan ukuran daripada keuntungan, mungkin orang yang paling tinggi jabatan paling beruntung. Nah, berapa orang lah yang punya jabatan? Kepala desa satu di satu desa, RW beberapa orang, dan RT beberapa orang. Kalau begitu, untuk menjadi orang beruntung seluruh awak laki-laki harus punya jabatan paling kurang RT lah. Makanya pulang dari sini nanti mendaftarlah jadi RT supaya awak punya jabatan, lalu awak menjadi orang beruntung. Nyatanya kan orang yang paling tinggi jabatan dalam Al-Quran namanya Fir'aun. Nah, usahakan memberi nama anak Fir'aun atau nama cucu Fir'aun. Mempunyai calon menantu dengan nama Fir'aun tidak akan ada orang yang mau. Siapa nama kau nak, kata ibu? Fir'aun. Apa nak tegak bulu-bulu orang itu? Walaupun pakai Pratama, Fir'aun Pratama.
tidak akan dipakai lagi. Bahwa ukuran keuntungan bukan karena jabatan, ukuran keuntungan bukan pengetahuan S1, S2, S3. Orang yang paling pintar dalam Al-Quran pernah hidup di zaman Nabi Musa, namanya Samiri. Saking pintarnya si Samiri, 40 hari ditinggalkan Musa. Pulang Musa, sudah bisa Samiri menciptakan Tuhan baru, bisa menciptakan Tuhan baru. Sepintar-pintarnya Jepang, Amerika dan Jerman cuma bisa menciptakan mesin-mesin baru. Ini si Samiri bisa menciptakan Tuhan baru, dan ada pengikutnya. Sampai hari ini ada pengikutnya. Amerika Serikat menurut Muhammad Isa Daud dalam buku Segitiga Bermudanya itu dikenal dengan nama negeri Paman Sam. Bapak Ibu mungkin pernah dengar negeri Paman Sam. Diambil dari kata Samiri, karena di situ banyak orang pintarnya beragama Yahudi. Disebut negeri Paman Sam. Ambil kata Samiri. Kaum muslimin yang berbahagia, tidak ukuran. Allah katakan pada aflahal mu'minun, beruntunglah orang mukmin. Secara mukmin, secara umum, awak yang hari ini menjadi orang beriman itu sudah beruntung dalam pandangan Allah. Tapi secara khusus siapa mereka? Allah jelaskan di ayat yang kedua, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang mukmin, orang beriman yang mampu melaksanakan sholatnya secara khusyuk. Ini orang beriman yang beruntung secara khusus dalam pandangan Allah. Keuntungannya antara lain dijelaskan di surat yang sama ayat yang ke-11, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Kepada orang yang mampu melaksanakan sholatnya secara khusyuk, secara benar, sesuai dengan sunnah yang disunnahkan Rasul, maka Allah berjanji akan memasukkan mereka ke dalam surga. Surga apa? Surga Firdaus, surga paling tinggi, paling mewah, paling wah, itu surga Firdaus. Untuk siapa? Orang yang mau dan mampu melaksanakan sholatnya secara khusyuk. Kaum muslimin yang berbahagia, di ayat yang lain, sholat khusyuk inilah yang mampu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat mampu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan munkar yang bakalan dilakukannya. Artinya sholatnya bisa menjadi benteng. Tapi Pak Ustaz, banyak orang melakukan sholat tapi dia tetap rajin saja berbuat dosa, berbuat maksiat. Apanya yang salah ya? Sholatnya atau cara orang melakukan sholat? Kaum muslimin tidak mungkin Al-Quran salah. Yang salah itu adalah tata cara ia melakukan sholat. Sebab sholat yang mampu mencegah perbuatan keji dan munkar bukanlah sembarang sholat. Sholat yang benar, sholat yang khusyuk. Semakin khusyuk sholat, semakin tertib, semakin teratur, insya Allah akan tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau hari ini rasa-rasanya kita sudah benar sholat, sudah tertib, sudah teratur, tapi belum mampu mencegah awak dari perbuatan keji dan munkar, mungkin sholatnya masih bermasalah. Tidak mungkin Allah salah dalam firman-Nya bahwa sholat mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Maksudnya tidak sembarang sholat. Sholat yang benar, sholat yang tertib, sholat yang khusyuk, sholat yang teratur. Bahwa ibadah sholat tersebut mampu menjadi sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah.
Pak Ustaz, saya sudah sering sholat pagi, sore, siang, malam, wajib, sunat, sendirian, berjamaah, tapi kok tak datang pertolongan Allah. Tidak mungkin juga Al-Quran salah. Jadi Al-Quran tidak mungkin salah. Yang salah awak dalam memahami dan mengamalkannya. Karena Allah sudah katakan ista'inu bisabri wa sholat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Akan jelas itu kata khusyuk di ujungnya. Mintalah pertolongan itu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tapi perkara ini sangatlah berat. Yang mana? Yang sholatnya sangatlah berat. Kecuali orang yang mampu melaksanakan sholatnya itu, kata Allah, dengan khusyuk, dengan tertib, dengan teratur. Jadi makin elok sholat, insya Allah makin lancar pertolongan Allah. Bahkan ibadah sholat inilah merupakan sumber ketenangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sifat manusia ini suka berkeluh kesah. Mulai dari pagi sampai pagi lagi, sifat manusia suka berkeluh kesah. Tengok itu di lampu merah, nampak lampu merah, ibu itu pun berkeluh kesah. Akan bang, abang lewat di sini lampunya merah. Nampak polisi, ada pula polisi. Tidak ada polisi, kok tidak ada polisi. Pokoknya berkeluh kesah. Ada ustaz diundang serius, sifat manusia berkeluh kesah. Terlalu serius ustaz malam tadi. Berdiri ustaznya berjalan-jalan, lasaknya ustaz itu minta ampun. Begitu ustaznya, awak berkeluh kesah. Kalau kamu baca kitab seperti itu, jangankan ustaz, anak di rumah pun bisa aja. Lucu ustaznya, ketawa aja. Ustaz di bergurau, tidak ada serius. Serius ustaznya, tegang suasana pengajian dibuat. Oh, pergi sholat berjamaah, berkeluh kesah. Imam awak dipanjang ayat minta. Besok ayatnya pendek, la ilaha illallah, pendeknya lagi Fatihah, tak selesai dia sudah lupa. Bagus bacaan imam bergaya kali, dah imam awak malu. Lurus saja bacaannya, tak ada imamnya lebih buruk dari beliau. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, tapi itu kata Allah tidak berlaku bagi orang yang mendirikan sholat, yang ia melaksanakan sholatnya secara khusyuk, secara tertib, secara teratur. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, begitulah janji-janji Allah di dalam Al-Quran, supaya awak tertarik untuk melaksanakan sholat itu secara tertib, secara teratur. Khusyuk awak artikan secara umum, tertib, teratur, tumaninah. Setiap kita pasti menginginkan perkara tersebut, karena janjinya luar biasa. Di akhirat akan menunggu surga paling mewah, surga paling tinggi, surga paling wah. Bahkan dalam sebuah riwayat kata Rasul, kalaupun kalian meminta surga, mintalah surga Firdaus. Sekarang surga Firdaus itu dijanjikan Allah untuk siapa? Untuk kita hari ini yang berusaha memperbaiki sholat. Permasalahannya apa yang harus awak lakukan? Nah, supaya bermanfaat sedikit banyaknya pengajian saya ini. Saya ini sebenarnya tak pantas ceramah di sini, Pak. Yang diundang saya tengok di situ banyak LCMA. Saya cuma SAG, sarjana agak gimana gitu. Mana buang sebenarnya, Pak. Jangan-jangan ini undangan pertama dan untuk yang terakhir mungkin. Cuma SAG dibawa ke masjid sebesar ini. Saya di Pekanbaru biasa ngisi musolanya, Pak. Iku musoji SAG pula cuma sarjana agak gimana gitu. Sehingga wajar kadang-kadang sebahagian jemaah tak mau mendengarkan ceramah saya. Apalah SAG cuma biarlah.
Yang penting apa yang disebut oleh Allah, fazakir innama anta muzakir, sampaikan. Tugas bukan kan cuma menyampaikan kata laisa, tak sanggup engkau memberikan hidayah. Fazakir innama anta muzakir, sampaikan, tugasmu menyampaikan. Sudah semampu saya sampaikan. Itu pun kalau Bapak Ibu mau mendengarkannya. Yang mau mengantuk-ngantuk silakan, yang mau main HP terserah, yang penting ambu ceramah. Selesai ceramah kebeku pulang nih. Kalau bisa siap bisa, tak usah disambung. Mau habiskan maghrib menjelang isya saja banyak nambah paksa. Lamunya Ustaz. Kaum muslimin yang berbahagia, ada kiat yang harus awak lakukan supaya sholat awak insya Allah mulai membaik. Bukan berarti saya yang rendah ini itu sudah khusyuk di dalam sholat. Cuma mengerjakan sebuah pekerjaan dengan sentuhan ilmu akan lebih mendekatkan diri seseorang kepada sebuah kebenaran tanpa sentuhan ilmu apapun pekerjaan. Lalu apa langkah yang harus awak lakukan? Secara sederhana kita bicarakan. Yang pertama adalah ulama menjelaskan ada 7 langkah. Yang pertama, sholat khusyuk kata mereka bisa diraih. 1, dengan berwudu secara sempurna sesuai dengan sunnah Rasul. Apa hubungan wudu dengan sholat? Bukankah wudu ya wudu, sholat ya sholat? Ini kepentingannya kan berbeda menurut pandangan kita. Tapi ternyata tidak, bahwa tidaklah akan diterima sholat seseorang tanpa wudu, termasuk garis miring tayamum. Artinya pembukaan daripada sholat dimulai dari wudu. Orang kalau wudunya laju, sholatnya lebih laju. Orang kalau sholatnya laju, wudunya lalai, sholatnya lebih lalai. Orang kalau wudunya cepat, sholatnya lebih cepat. Karena pembukaan daripada sholat itu adalah wudu yang sesuai dengan sunnah Rasul. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim dari Utsman ibnu Affan Dzunuraini radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man tawaddoa, siapa yang berwudu, fa ahsana wudu'a, mengelok-elokkan wudunya, mentertibkannya, menteraturkannya, kharajat khotoyahu min jasadihi, keluarlah dosa-dosa dari badannya, hatta takhruja min tahti asfarihi, sampai keluar dosa itu dari bawah kuku-kukunya, baik kuku tangannya atau kuku kakinya. Cuma masalahnya elokkan tata cara berwudu. Kaum muslimin, tak ada niat saya malam ini mengajar bapak ibu tata cara berwudu sesuai sunnah. Cuma kata orang tua awak di kampung, hafal kaji karena diulang, pasar jalan karena ditempuh. Berlayarlah kapal di Sungai Pinang, singgah sebentar di Batang Luhur. Hafal kaji karena diulang, pasar jalan karena ditempuh. Terlalu lama bisa lupa, terlalu banyak urusan bisa waras. Sekedar mengulang-ulang kaji. Karena bagaimanapun ibadah ini yang akan awak bawa pulangnya. Siapapun kita, bagaimanapun kita hari ini, kain pelekat dibawa mandi, habis mandi dibawa pulang. Amal ibadah ini dibawa mati, harta tinggal ini dibagi orang. Bagaimana cara wudu sesuai sunnah? Maaf, tidak ada niat untuk mengajar. Rasul menjelaskan lewat riwayat Utsman ibnu Affan Dzunuraini, mencontohkan dalam sebuah hadis sahih di dalam kitab Al-Wajiz, fikih yang dibentuk berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berwudu itu mulai dengan membaca Bismillah. Ini tak ada niat mengaji lupa, sekedar mengulang-ulang kaji. Bismillah. Bismillahnya
kecil saja, boleh besar dengan niat dakwah. Anak berwuduk di samping, awak besarkan bismillah dengan niat mengingatkannya, boleh. Makanya di pesantren diajarkan zikir-zikir besar. Di dekat kami sana itu ada namanya sekolahnya Ibnu Qayyum. Sebesar-besarnya pagi itu diajarkan doa pagi sore. Tak pernah diajarkan Rasul itu Pak, berbesar-besar apalagi pakai mic seperti itu. Tapi untuk dakwah hikmah boleh. Rasul tidak membesar-besarkan bismillah, tapi kalau di samping ada anak-anak kecil boleh bismillah. Atau yang tak usah dilakukan bismillah, tak usah mubazir, bismillah. Lalu cuci telapak tangan sambil menyela jari jemari, utamakan sebelah kanan baru sebelah kiri. Dua, berkumur-kumur dengan menggunakan tangan kanan. Saya harus hati-hati menyampaikan masalah fikih. Salah bapak ibu memahami sampai mati saya salah. Biar ilmu ini sedikit diamalkan lebih baik dari panjang lebar tapi tak mau mengamalkan. Rasul berkumur-kumur dengan tangan kanan. Boleh dua tangan. Kata boleh dalam fikih adalah penamaran. Boleh. Apa itu kumur-kumur? Dalam fikih Abu Qudamah dijelaskan, Al-Mughni nama kitabnya. Kumur-kumur ialah membolak-balikkan air di dalam mulut. Baru disebut kumur-kumur. Sebab ada orang berkumur-kumur, umpamanya dia ibu-ibu, takut dia gincunya ini tanggal, lalu dia bergaya. Tidak kumur-kumur namanya. Harus air dalam mulut itu berbuncak. Ada bapak-bapak, walaupun bukan bapak jemaah di sini, ada bapak-bapak itu kumur-kumur sikit ngambil air. Itu merasuk wah gulai namanya. Istinsya. Apa itu istinsya? Memasukkan air ke hidung, menghirup dengan tenang. Sungguh-sungguhlah engkau, kata Rasul, membasuh hidung, karena sesungguhnya setan itu nginapnya di lubang hidung, tapi dihirup secara perlahan. Jangan ditutup lemeh. Istinsya, mengeluarkannya dengan tangan kiri. Boleh berbunyi, karena itu memang tempat buang ingus. Yang tak boleh di meja makan. Ya tak boleh. Baru basuh muka, dari rambut ke rambut, dari rambut ke rambut. Nih, maaf saya buka nih. Wow. Sebab ada orang basuh muka, batang hidung aja yang dibasuh. Tampung, gosok. Kalau ini sirap, kalau ini sirap. Apa beda sirap dengan basuh? Kalau siram tak perlu disentuh, tak usah digosok. Siram bunga itu jangan digosok, bunga itu matinya nanti. Tapi basuh piring itu gosok. Basuh mukamu, gosok Pak. Bawa air itu.
Karena ini lengkung, mainkan jari. Banyak orang selesai berwudu, tarik matanya sebedang tunggu. Kenapa demikian? Iko tidak diambil. Basuh tangan sampai siku. Boleh lebih, jangan berlebihan. Kalau lah sampai kemari pula, mandi aja lah langsung. Tangguh. Basuh tangan sampai siku boleh lebih. Oh, soal begini atau begini, pemahaman ulama. Ada yang mengartikan sampai siku itu adalah finish, berarti harus ada start. Startnya di sini, finish di sini, maka dia begini. Kan ada rambut ini? Ada. Karena dia mengartikan sampai situ adalah finish. Ada yang mengartikan sampai situ itu adalah batas. Soal batas tak mempersoalkan dari mana. Yang penting batasnya sampai di sini. Ada yang membasuh di sini. Yang penting batasnya sampai di sini. Tak mesti kemari. Usap kepala. Tak ada kata membasuh. Bukalah Al-Quran. Tidak ada basuh kepala, usap. Mengusap kepala anak yatim. Mengusap. Dicontohkan oleh Utsman Ibnu Affan menampung dua tangan. Ini sisa-sisa ini usap. Kalau bawa air itu digosok-gosok, basuh. Usap. Tapi jangan pakai gini kan Pak, saya menjelaskan saja. Jangan dulu bego apa gue sama kawan. Nah, ini menjelaskan. Balikkan secara sempurna ke depan. Masukkan telunjuk ke dalam telinga. Tempelkan jempol di belakang. Dorong ke depan. Dalam gerakan lambat. Pak Ustadz, ya gitu saya. Ananda sendiri pun yang mengamalkan satu orang ini, saya sudah bersyukur nih. Oh itu berarti masuk gitu Pak. Menyimak, tindaknya menyomak. Sahabat-sahabat Nabi itu banyak yang kecil-kecil. Umur 7 tahun Ali, 14 tahun Zubair. Banyak kecil-kecil. Lah, tengok si Gobali. Pak Ustadz, boleh gini. Penawaran. Ada yang membolehkan. Jangankan begini, gitu kok boleh. Boleh. Tapi carilah yang sempurna, yang dilazimkan oleh Rasul. Bertanya ibu-ibu belakang, Pak Ustadz, kami kan perempuan, rambut panjang, bahkan sampai ke lantai. Haruskah kami gerai pula dulu? Buka pula sanggulnya, cari pula ujung rambut itu. Iya. Itu kalau sempat tahajud jam 2 malam, menjerit suami menengok. Ibu-ibu yang di belakang, kalaupun awak ikut sunnah Rasul, Rasul itu sayang sama umat, jangan lupa. Tidak usah menyusahkan diri membuka sanggul atau ikat rambut, sekedarnya saja, ya Bu ya. Tidak perlu ibu. Basuh kaki. Jangan membasuh kaki dengan dua cara. Pertama, ada orang membasuh kaki tanpa disentuh, mentang-mentang pakai kerat. Banyak itu. Sebanyak-banyak. Yang kedua, dengan kaki dia menggosok. Yang dicontohkan Rasul, basuh kaki dengan menyela jari jemari, urut ke bawah. Kalau soal masalah hikmah untuk kesehatan, itu
itu sudah duluan para sahabat merasakannya. Awak butuh penelitian, kalau sahabat sami'na wa ata'na saja, karena dia sudah tahu apa yang diajarkan Rasul pasti bermanfaat dunia dan akhirat. Hari ini orang mulai meneliti bagaimana wudhu bisa menyembuhkan penyakit, tapi wudhu sesuai sunnah. Tutup dengan doa, tak mesti menampung tangan. Doa satu sahih riwayat Al-Bukhari, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di situ saja boleh Pak Ustaz? Boleh. Hadis sahih Al-Bukhari. Apa sayang? Tadi kan gerakan wudhu udah. Nah sekarang tentang doa. Ya. Tambah Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, hadis sahih At-Tirmizi. Adapun awak wa ja'alni min ibadika sholihin, sebahagian ulama membolehkan karena ini adalah doa saja, maka ada yang membolehkan. Yang sahihnya Al-Bukhari, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai di situ. Imam At-Tirmizi, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Maka selesailah awak melakukan langkah pertama untuk sholat secara khusyuk, berwudu secara sempurna sesuai dengan yang disunahkan Rasul. Satu. Yang kedua adalah hendaklah sholat itu dilakukan di awal waktu. Mengapa demikian? Karena memang sholat itu baru wajibnya memang kalau sudah masuk waktunya. Itu alasan pertama. Sekarang wajib tak Bapak Ibu sholat isya sekarang ini? Tidak wajib. Kenapa? Waktunya belum masuk. Inna sholata alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu baru diwajibkan bagi seorang mukmin kalau sudah pas pada waktunya. Kalau tidak. Nah utamanya waktu yang mana? Ya Rasulullah, tanya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ayu amalu ahabbu ilallah, apa amal yang paling disukai, dicintai, disayangi oleh Allah? Salah satu jawaban Rasul, as-sholatu ala waqtiha, sholat di awal waktu, karena waktu mempengaruhi. Semakin banyak waktu, semakin tenang waktu, semakin tenang mengerjakan pekerjaan. Bapak Ibu duduk di depan rumah, tengok orang menuju masjid. Kebetulan rumah awak dekat ke masjid. Orang menuju masjid. Ada bapak-bapak menuju masjid. Jalannya tenang. Mohon maaf, saya termasuk ustaz yang agak lasak ini. Tenang jalan. Kemana Pak? Ke masjid. Tenang. Lewat orang nomor 2 agak tergesa-gesa dia menuju masjid. Agak cepat jalan. Kemana Pak? Ke masjid. 2. Yang nomor 3 agak terlari-lari dia. Kemana Pak? Ke masjid. Yang nomor 4 kebetulan dia ibu-ibu, diangkatnya telungkungnya, ditariknya sarung. Kemana Bu? Entah. Tidak sempat lagi menjawab. Tujuan sama-sama menuju masjid Muhajirin, tapi gaya jalannya berbeda. Kenapa? Rupanya orang pertama tenang karena orang baru mengaji. Kaum muslimin, kata wali masjid, lebih kurang 10 menit lagi kita masuki sholat fardu maghrib. Yang masih berada di rumah di perjalanan bersegera menuju masjid Al-Muhajirin. Apa itu tenang? Yang nomor 2, kenapa dia agak cepat? Orang sudah azan. Mana Pak? Ke masjid. Yang nomor 3 agak terlari-lari karena sudah qomat. Kemana Pak? Ke masjid, pernah qomat. Yang nomor 4 yang tadi kebetulan ibu-ibu, tarik telungkung, tarik sarung. Kemana Bu? Entah. Dan dijawab karena tinggal 1 rakaat lagi. Kenapa berbeda? Karena waktu. Tergesa-gesa orang pakai jalan di rumah ini. Ada yang laju, ada yang tenang, ada yang biasa. Itu rata-rata karena waktu.
Nah, ternyata waktu mempengaruhi. Orang makin sholat di awal waktu, insya Allah makin tenang, makin tertib, makin teratur, makin ternikmati. Kalau tak percaya, cobalah besok. Tunggu akhir waktu. Dan 5 menit menjelang maghrib, coba kerjakan sholat asar. Tak ada musuhnya ke depan. Kata Gharib, lebih kurang 5 menit lagi kita masuki sholat maghrib di Masjid Al-Muhajirin. Barulah waktu sholat. Ya Allah, saya belum sholat lagi, waktu tinggal 5 menitnya. Berwuduklah dia. Wuduk dah ada cara seperti tadi lagi depan. Tentu wuduknya selaju-lajunya lagi berwuduk, itu kilat khusus lagi. Wuduk harus 1 menit selaju-lajunya. Langsung digiongke. Tak ada lagi yang tadi Wak ajarkan. Tinggal 4 menit. Pasang baju, pasang kopiah, pasang celana panjang, letakkan sejadah, habis 1 menit, tinggal 3 menit. Dia pun sholat harus tuntas 2 atau 3 menit. Taruhlah tinggal 2 menit. Setiap 1 rakaat harus setengah menit. 2 rakaat 1 menit, 4 rakaat 2 menit, baru selesai. Kan begitu? Cobalah nanti sholat 1 rakaat setengah menit. Allah kita biar waktu ini dikasih Rasulullah ini kalau terus ini wajah setengah menit Pak. Bantu berlombang lagi ya. Kalau kayak gitu kira-kira dapatlah khusus sholat. Aku bisa, tidak masalah. Rasanya enggak. Jadi waktu mempengaruhi tertib tidaknya seseorang itu melakukan sholat. Makanya wajar kalau terdengar suara azan, Ali bin Abi Thalib yang gagah perkasa pucat mukanya. Abu Bakar Siddiq yang banyak usahanya ditutupnya semua usaha. Kenapa demikian? Mengejar sholat di awal waktu. Ini langkah yang kedua. Lalu apa yang ketiga dan selanjutnya insya Allah kita sambung sesudah sholat isya secara berjamaah. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul menjelaskan man shalla isya fi jama'atin faka'annama shalla laila kullahu. Man shalla isya fi jama'atin faka'annama qoma nisfal lail. Siapa yang ikut sholat isya secara berjamaah, pahalanya seakan-akan sholat separuh malam. Separuh malam itu 6 jam. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla laila kullahu. Tapi kalau ikut subuh besok berjamaah, pahalanya seakan-akan sholat sepanjang malam. Isya separuh malam, subuh sepanjang malam. Laisa sholata aswala 'alal munafiqina minal fajri wal isya'i. Tidak ada sholat yang lebih berat dirasakan oleh seseorang munafik kecuali di 2 sholat. Pertama adalah sholat subuh, kedua sholat isya. Mudah-mudahan kita sudah selesai melaksanakan sholat isya dan mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang dijanjikan. Salah satunya hilang sifat kemunafikan di hati kita. Kaum muslimin yang berbahagia, menyambung kajian tadi, yang pertama adalah usaha kita mendapatkan sholat yang benar, sholat yang khusyuk adalah mentertibkan cara wudhu kita sesuai dengan yang disunahkan Rasul. Yang kedua, berusaha kita melaksanakan sholat tersebut pada awal waktu, karena waktu mempengaruhi cara orang melakukan sholatnya. Dan yang ketiga, ini yang kita bicarakan, yang ketiga adalah memilih tempat yang mulia dan utama. Sebaik-baik tempat adalah masjid. Itu yang disebut Allah dalam hadis kursi, inna buyuti fil ardi al masajid. Rumahku di muka bumi itu adalah masjid-masjid, termasuk Masjid Muhajirin, ini rumah Allah. Wa inna zuwari fiha umaruha. Yang datang ke masjid, hadir di masjid, mereka itu tamu-tamu kata. Belum lagi kita sholat berjamaah ke masjid, baru keluar dari rumah menuju masjid,
sudah dapat keutamaan. Itu pentingnya tempat. Man kharaja min baitihi mutahharan ila sholatin maktubatin fa ajruhu ka ajri hajjamin. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudu, niat pergi sholat berjamaah ke masjid, tak sampai tak ada, pahalanya seperti orang menunaikan ibadah haji dalam berpakaian ihram. Sahabat kola Rasulullah ini tertanam dalam hatinya, sehingga tak ada satupun sahabat mencari alasan untuk tidak mendirikan sunnah, tapi mereka berusaha mencari alasan supaya bisa melaksanakan sunnah, bukan menghilangkannya. Jauh, tidak masalah. Jauh lagi Sauban. Sauban itu berjalan dari rumah sampai ke Masjid Nabawi 1,5 jam. Selesai subuh, sahabat dan Rasul berangkat menuju rumah Sauban. Sampai di sana sudah duha. Awak 300 meter pakai sepeda motor, nampak masjid dari rumah. Jadi tak ada alasan. Melangkahkan kaki menuju masjid sudah dapat pahala. Man roha ilal masjidil jamaati fa qutwatun tambu sayyatan wa qutwatun tambu lahu hasanatan wa tarfa'un darajatan. Yang melangkahkan kaki menuju masjid, setiap langkah hapus satu dosa. Langkah kedua ditulis pahala, langkah ketiga mengangkat derajat. Pak Ustadz, kami tidak pakai langkah, dalam hadis langkah, kami pakai sepeda motor, pakai mobil, hitung putaran rodanya. Payah menghitungnya Pak Ustadz, suruh istri masing-masing menghitung dari belakang. Jumlahkan nanti, kalau takut ditipu malaikat umpamanya. Tempat mempengaruhi, ini sebaik-baik tempat adalah masjid. Masjidnya pun banyak pula masjid yang lebih utama, seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi tak sama dengan Masjid Muhajirin, Pak. Masjid Nabawi itu 1 rakaat di situ sama dengan 1000 rakaat sholat di Masjid Muhajirin. 1 rakaat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 rakaat sholat di masjid yang lain. Makanya orang berlomba kalau tidak haji paling tidak umroh. Memburu apa? Memburu tempat. Di situ banyak tempat mempengaruhi. Salah satunya masjid ini. Kaum muslimin, maka sholat di tempat yang bersih, mulia dan utama mempengaruhi khusyuk tidaknya seseorang. Tapi kaum muslimin, tidak tertutup kemungkinan awak ada sholat tidak di masjid, entah karena di situasi perjalanan, entah karena hujan, entah karena sakit, perjalanan tidak aman dan lain sebagainya. Ada sekali-kali awak tidak sholat di masjid. Maka untuk menjaga kehusukan sholat, hindarilah tempat-tempat berikut ini. 1, janganlah sholat di tengah ruangan. Tidak boleh sholat di tengah ruangan, Pak Ustaz. Batal sholat awak, bukan masalah batal atau diterimanya. Awak bicara tentang khusyuk atau tidaknya. Ada sebahagian saudara kita, dia biasa sholatnya itu masuk ke dalam masjid di tengah ruangan. Diterima sholatnya, diterima, cuman kurang berkahnya. Hadis la sholata illa sutroh. Tidak ada keberkahan sholat seseorang kecuali di depannya ada dinding. Maka sebaiknya saya, bapak dan ibu masuk ke dalam musoji awako, utamakanlah di depan ada sutroh. Nah, itu dia sutroh. Saf pertama penuh, saf kedua, ketiga penuh. Ya cerita ya. Punggung kawan bisa menjadi sutroh. Nih punggung anak. Sutroh. Ternyata ananda kita ini pergi dia. Maka melangkah ke dekat sutroh dibolehkan. Barang 1 saf atau 2-3 langkah paling banyak. Beliau pergi. Nah, saya situ dulu. Situ itu pas terus. Nah, sekarang saya sholat. Allah, mudah-mudahan besok jadi ustaz ya. Amin. Nah, pergi nah. Beliau pergi, saya boleh mendekati sutroh. 2-3 langkah. Jangan heran kalau ada orang berjalan mendekati sutroh, tidak apa-apa.
Yang tak boleh terlalu jauh, Pak sholat di sini. Ini selesai sholat zuhur, orang pergi semuanya. Kan ada 2 rakaat sesudah zuhur. Dibantai Bapak itu berjalan. Kalau kan kayak gitu jauhnya Pak, pulang aja lah langsung lagi Pak. Iya, kan iyo tuh. Jadi la sholata illa sutrah. Tidak ada keberkahan sholat seseorang kecuali mendekat kepada sutrah. Bila tidak ada sutrah, boleh membuat sutrah. Antara lain Rasul sholat tak ada sutrah di depan beliau, karena sholat di luar sana beliau tancapkan anak panah di depannya. Maka dari itu diambil pendapat boleh membuat sutrah asalkan tingginya setinggi anak panah yang ditancapkan Rasul. Ini lebih kurang. Maka tas perempuannya agak tinggi boleh sutrah, punggung kawan boleh sutrah, bangku tiang kain itu boleh sutrah, HP boleh sutrah Pak Ustaz. Kalau tinggi HP-nya 30 cm boleh, setinggi itu baunya boleh, tapi kalau setinggi itu tidak boleh. Sunnah saja mendekati sutrah, bukan membatalkan sholat. Saya suka yang seperti ini. Sutrah itu apa Ustaz? Itu salah sobik sutra jadi dinding pembatas. Jelas kan? Pintar. Ini luar biasa nih Pak. Awak sibuk berbunyi nyebut sutrah. Sutrah itu apa? Oh dijawab, hidayah bagi saya. Alhamdulillah, makasih ya. Ya sutrah itu pembatas. Batalkah awak sholat tanpa sutrah? Tidak, awak bicara tentang musuh satu. Sehingga inilah kebiasaan awak masuk ke masjid sholat di tengah ruangan, masuk ke masjid sholat di tengah ruangan. Kan ada tempat yang dekat ke dinding, ke sekolah awak. Tak mesti di belakang imam, sini pun boleh ya. Di belakang imam ini mohon maaf, sebaiknya prioritaskan orang yang mampu menggantikan imam. Awak kadang-kadang itu masalah Pak, celana lepis, baju ketat, agak perlu sholat di belakang imam. Begitu ruku keluar benet. Iyo Pak, nanti imam batal, awak tidak bisa menggantikan. Tolonglah jadi belakang imam itu yang kira-kira bisa akan mengganti imam. Ini terpaksa boring yang selesai azan yang memang mampu menggantikan imam, tapi karena tempat dia sudah diambil jemaah, terpaksanya mencari dompet dan lain. Baru dompet kosong. Batal tidak ada yang ke depan. Apa harus berputar ini? Kewajiban. Yang di belakang ini kalau bisa yang mampu menggantikan imam. Kaum muslimin yang berbahagia, ini yang pertama, usahakanlah di depan. Lau ta'lamu nasu ma fi nada'i wa safal awali thumma lam yajidu illa yastahimu lastaham. Seandainya tahulah manusia itu, kata Rasulullah, keutamaan mendapatkan saf pertama, lalu mereka tidak mendapatkannya kecuali harus mengundi dulu, pasti mereka melakukannya untuk mendapatkan saf tersebut. Awak kadang menjual mahal. Yang kedua, kalaupun awak harus sholat di luar sana, yang kedua, janganlah sholat dekat makanan yang terhidang. Awak sholat, ada makanan di sini, masa hati-hati nak ya, ditumpah. Umpamanya ini makanan, tidak boleh awak sholat di sini. Allah. Kenapa demikian? Dikhawatirkan nanti awak ingat makan itu. Lebih baik awak sedang makan ingat sholat daripada sedang sholat ingat makan, walaupun sama-sama ingat. Sedang makan ingat sholat, bagus orang. Ya Allah, saya belum sholat, bagus. Orang yang sholat ingat makan, Allah, ya Allah, aku belum makan, tidak elok. Bagaimana mungkin awak tidak ingat kalau makanan itu di depan? Awak sholat zuhur terlambat pula, orang tak ada di rumah, ikan di
tinggal sepotong. Selesai sholat gue makan sampai di bawah. Iya kalau aman saja. Kalau datang ancaman, datang ujian, begini perhatian ikan itu masuk potong. Akhirnya awak buat gerakan supaya kucing pergi. Aus, ujian menengok apakah sholat kan? Akhirnya awak pun ruku. Allah, wah, yang ketiga, jangan sholat di dekat orang yang sedang tidur. Pak Ustaz, Rasul sholat, tumit beliau dipegang oleh Aisyah, kata tersentuh oleh Aisyah. Berarti Rasul sholat dekat orang tidur. Betul. Cuma Rasul sholat bukan di depan orang tidur. Kalau kiblatnya ke sana, Rasul sholat, waktu beliau sujud, tumit beliau tersentuh oleh Aisyah. Berarti Aisyah di belakang. Contoh, nanti pegang tumit Ustaz ya. Allahu Akbar. Nah, dah. Nah, kasih ya. Nah, itu menunjukkan kaum muslimin Rasul sholat dekat orang tidur. Kata Ustaz, tak boleh sholat dekat orang tidur kalau posisi orang itu di depan. Saya sholat, apa contohnya? Ini hidayah nih Pak, diam situ, diam. Saya pun sholat di sini, kan tak boleh ke depan. Allahu Akbar. Tak boleh. Nah, bangkit lah. Tak boleh nih, tak boleh saya sholat. Bukan Pak, hilang khusyuk. Karena gaya orang tidur di macam-macam Pak. Ada orang tidurnya sopan, mata tertutup, mulut tertutup, tangan terlipat. Ada orang sholat itu mulutnya terbuka, tangan ke atas, mata terbuka separuh. Jijik orang menengoknya. Apa tidak hilang pengaruh khusyuk awak? Saya pernah menjadi imam di Masjid Baru Salam Pekanbaru. Sholat subuh maghrib, saya subuh. Allahu Akbar. Dan di situ dari sini dia. Jadi ada jamaah anak muda numpang sholat. Pintu korim itu buka dan dia terbaring di situ. Saya sengaja menunjuk supaya dia ke situ. Kan dia ke situ deh. Pas selesai menyebut amin, terjadilah kasus ini. Yang sedang tidur buang angin, maka bunyinya lagi. Awak yang waktu itu masih mahasiswa menjadi imam kan? Menahan bolak. Begitu salam ke kanan, salam kiri, apa-apa ketawa, semua ibu-ibu ketawa. Wah, karena suara kentutnya itu luar biasa. Makanya jangan sholat dekat orang yang sedang tidur. 3. Yang keempat, jangan sholat di dekat orang yang sedang berbicara. Umpamanya bapak ibu masuk ke dalam masjid Muhajirin, ingin sholat tahiyatul masjid, di situ ada 2 orang bicara, ambil tempat yang sunyi. Kenapa demikian? Dikhawatirkan ikut awak pembicaraan mereka di dalam hati. Contoh, ibu masuk ke dalam masjid, ibu tahiyatul masjid, 2 orang ibu sedang ngomong, ibu nekat sholat itu. Kata ibu yang satu kepada ibu yang lain, Bu, tahu tak cerita malam tadi? Kenapa Pak RT awak tuh? Mengapa Pak RT awak tertangkapnya di rumah jandu itu malam tadi jam 2 malam? Rupanya yang sedang sholat di RT sibuk menceritakan suami orang itu. Tidak tahu
ceritanya tak usah lagi. Rupanya bukan Pak RT itu tertangkap, Pak RT itu menangkap orang di rumah janda, tapi beritanya Pak RT yang tertangkap. Tentu hangit hati istrinya kok. Selesai sholatnya nanti tengok cekik ibu kalau tak percaya. Hilang musuh. 5. Jangan sholat di depan televisi atau tulisan-tulisan. Makanya kaum muslimin sekarang masjid dan musola itu tidak ada laporan keuangan di depan, paling di samping, bagus di luar, di madingnya dibikin tulisan di depan. Nah, apa tak dibacanya nanti Pak? Nah, di dinding umpamanya apa itu musola, Allahu Akbar, laporan keuangan per bulan, daftar donatur yang sudah lunas, dibaca. Kok nama apa? Allah. Padahal setiap kali awak lunas insya Allah. Coba awak tengok sekali lagi. Memang dah. Nah kan, jangan sholat di depan tulisan, termasuk di depan televisi. Ibu-ibu kan ada ruang keluarga, boleh sholat di situ. Kalau televisi sedang menyala, tak boleh. Karena kadang-kadang ada orang menonton sewaktu dia sholat, Allahu Akbar, nampak di televisi. Iya kalau beritanya biasa saja. Warga RT 2 gotong royong, jamaah muhajirin gotong royong. Tapi kalau beritanya luar biasa, sebuah rumah sakit di Dumai terbakar, di mana pasien, perawat, dokter berhamburan keluar, yang tak kalah menarik dari kamar mayat. Karena merasa kepanasan, mereka saling mendahului untuk menyelamatkan diri. Apa bapak tak mau nengok? Kalau saya tengok. Hilang musuh. Kaum muslimin yang berbahagia, jangan sholat di tempat-tempat yang membuat hati kita tidak khusyuk. Itulah kesimpulannya. Yang keempat adalah giat untuk melaksanakan dan meraih sholat khusyuk, hendaklah membetulkan gerakan dan mengelokkan bacaan. Itu nampak dalam hadis Rasul, tahukah kamu sejahat-jahat pencuri? Siapa mereka yang mencuri di dalam sholat? Apa maksud mencuri dalam sholat? Tidak sempurna rukuk dan sujud. Maka kalau berdiri itu memang harus elok-elok. Buka selebar bahu. Tidak ada niat mengajar Pak, tapi awak kajian awak kan sholat khusyuk. Tidak ada niat mengajar. Bapak Ibu sudah paham dengan ini, cuman mengulang-ulang kaji. Buka kaki jangan terlalu lebar. Sebab ada orang sekarang buka kakinya mengangkat. Oh, mana? Ada pula yang kecil. Allah, minim apa? Buka selebar bahu. Ini bersua, sudut berjumpa. Rapat sauh subuh dekat. Tapi tidak menggigit. Ada orang hari ini saking nak merapatkan saf, digigitnya kaki awak dengan kukunya yang hitam itu. Goli jadinya kaki awak, apa dia buatnya? Tidak disuruh menggigit, dekat, tidak harus menggigit. Itu digigitnya dengan kuku kelingkiang. Awak kadang-kadang kena goli tentu tarik segede, dikojanya dulu lah. Tarik dikojanya. Dulu saya sewaktu belum masih agak nakal-nakal, pantang saya begitu. Tapi sekarang saya sudah memahami, karena nanti selesai sholat saya doakan dia, Allahumma firlil muslimin wal muslimat, ya saudara saya, tak perlu saya mencari buruknya. Tapi kalau dulu, nah, rekaan pertama digigitnya, tunggu ke rekaan kedua. Rekaan kedua saya gini, dilontakkannya kaki ditekan goldangan, larinya untuk kojar. Waktu itu saya keluar di situ. Ambolah sih mencoba aja nggak masalah. Mengangkat tangan, kita ada niat mengajar, menghadapkan telapak tangan ke kiblat, bukan ke telinga, ke kiblat. Tingginya satu paling tinggi disetentang dengan daun telinga bagian atas. Allahu Akbar.
Yang kedua paling tinggi sejajar dengan bahu. Allahu Akbar. Boleh. Dua itu. Yang tak boleh terlalu tinggi. Allahu Akbar. Tak boleh. Atau terlalu rendah. Allah. Ada yang main kode, yang mau angkat tangan. Kata malaikat itu ketempil, itu baru tahu. Ada pula segala apa? Duduk kan, duduk kan. Sikit lagi kan dia. Ada pula yang angkat tangannya main koyak, Pak. Jangan ditiru, Pak. Kalau tak berdalil jangan ditiru. Ada orang sekarang sholatnya untuk ikut. Nah, aduh tu Pak. Main toko juik. Mana dalilnya? Dia mengatakan Rasul itu main koyak. Tidak, sampaikanlah. Sholat ini bukan untuk bergaya lalu orang disebut orang ikut sunnah. Niatnya sudah salah. Betulkan tanpa harus mengharapkan pujian. Kok? Mantap. Nah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh pilih. Rasul meletakkan tangan di dada. Boleh di sini. Boleh di sini. Yang tak boleh dua kata Syekh Jibril. Pertama dekat ke kerongkongan. Yang kedua mohon maaf dekat ke kemaluan. Jangan enak. Tak boleh. Boleh. Rasul bila meletakkan tangan, satu menggenggam pergelangan. Boleh. Antara pergelangan dan siku. Sini. Boleh. Yang tak boleh dua memegang siku. Lebih tak boleh berputar. Jelas tekan mungkin orang buat begitu. Rasul menengok ke titik sujud, tidak menengok ke depan ke belakang. Bila rukuk beliau angkat tangan dulu. Bila rukuk beliau memegang lutut, tidak di atas lutut, tidak di bawah lutut, pas di lutut merendahkan jari jemari. Sami Allah. Duduklah, duduk saja. Duduk. Tengok aja lah. Nanti kalau disuruh praktek baru, enak ya. Tujuan melimpah. Bila Rasul, apa nak menuntaskan ini selesai kaji, selesai pengajian. Bila Rasul sujud, turun sujud, tangan dulu boleh. Allahu Akbar. Baru lutut boleh. Ini pemahaman ulama fikih. Lutut dulu boleh tak? Boleh. Allahu Akbar. Baru tangan. Tangan dulu boleh, lutut dulu boleh. Yang tak boleh, kepala dulu. Allahu Akbar. Tidak boleh. Taruhlah sekarang tangan dulu. Allahu Akbar. Taruh lutut. Bila Rasul sujud, beliau memanjangkan sujud. Agak panjang nampaknya ke depan. Sehingga kata ulama bisa lewat, kata sahabat bisa lewat anak kambing antara lutut dan tangan yang diletakkan. Jaraknya lebih kurang 1 hasta. Jangan dekat membulat, tapi jangan terlalu panjang. Bapak jangan salah mengambil pengajian saya. Apa pengajian tadi? Pujian dengan anak-anak nampaknya. Bukan itu maksudnya Bapak. Bila sujud disunahkan merapatkan kuping.
Makanya orang sujud sebahagian memahami rapatkan ini. Aisyah memikirkan Umi Rasul kan dua, jadi enggak dekat, hanya waktu sujud. Rasul bila memberikan isyarat telunjuk menganggap penuh atau mempertemukan jempol dengan jari tengah. Bila sedang membaca tahiyat, beliau menengok ke ujung telunjuk, tidak melebihi daripada itu. Soal menggerakkan, yuharrikuha la yuharrikuha, ada yang menggerak-gerakkan, ada yang tidak menggerakkan, pemahaman saja. Ada yang menggerakkan, ada yang sekali, ada yang dua kali, ada yang berkali-kali. Dulu waktu wirid ini, waktu orang baru kaji-kaji sunnah ini rata-rata wajib juga. Tapi kinilah hilang aja lah, tak kemana poinnya ini. Dulu lah cuma minta ampun Pak, tak tahu aja mawar. Lama-lama hilang gini. Bisa hilang sunnah berubahnya. Ini pemahaman. Saya sholat di Madinah, ada orang istriku Pak. Dekat saya ada Pak. Pemahaman yang tak boleh kalau sesudah seperti ini awak tidak bertegur sapa dengan orang itu baru tak boleh. Di gara-gara ini adalah berkelahi ini Pak. Rupanya apa tuh tensi orangnya. Dia sholat dekat orang yang begini, terganggunya, dipegangnya telunjuk kawan. Karena dipegang apa kebenaran akhirnya bertumbuk dalam sholat. Kaum muslimin membenarkan gerakan mengelokkan bacaan tentu saja tidak akan kita tuntaskan. Eloknya bacaan sesuai mahratnya, sesuai posisinya. Awak kadang-kadang membaca Rabbana lakal hamdu saking laju gini Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa bil masita min sayyin baqi. Mak sayyin baqi lah disinggonya Pak. Di mana dibaca subhana rabbiyal a'la dengan rabbil firli. Saking lajunya, betul kan? Terakhir kaum muslimin yang berbahagia, menjadikan sholat itu sholat terakhirnya. Iza kunta fi sholatika fasolla sholatal muwaddah, kata Rasul. Bila engkau berdiri sholat, jadikanlah sholatmu itu seakan-akan sholat terakhir atau sholat terpisah. Yang ketujuh, sempurnakanlah sholat itu dengan sholat sunat yang mendampinginya, rawatibnya, qobliyah dan ba'diyahnya. Siapa, kata Rasul, yang membiasakan 12 rakaat, bukan melakukan 12 rakaat, biasa terus menerus. Allah berjanji membangunkan untuknya Allah baitan fil jannah, satu rumah di dalam surga. Apa itu? 2 rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dengan segala isinya. 2 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur, dikerjakan 2 sudah 6. 2 rakaat sesudah zuhur 8. 2 rakaat sesudah maghrib 10 dan 2 rakaat sesudah isya 12. Kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan dengan melakukan sholat secara tertib yang kita mulai dengan wudhu secara sempurna sesuai sunnah, kemudian kita berusaha melaksanakan sholat itu di awal waktu, kemudian kita kerjakan di masjid atau di musola, kalaupun harus di luar sana kita hindari tempat-tempat yang mempengaruhi musuh, kemudian kita betulkan gerakan. Betulnya gerakan sandarkan bahwa Allah menengok gerakan kita, betulnya bacaan merasakan Allah mendengarkan bacaan kita, kemudian menjadikan sholat itu seakan-akan sholat terakhir, dan awak sempurnakan dengan sholat sunnah rawatibnya. 7 langkah ini mudah-mudahan kita bisa mencapai khusyuk, paling tidak mendekati khusyuk. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada yang bertanya dipersilakan, tapi kalau bisa Pak jangan yang payah-payah, betul susah pula saya menjawab. Yang kira-kira bisalah saya menjawabnya. Ada Bapak Ibu, kalau bisa tentang sholat sesuai dengan pembahasan kita. Ibu-ibu silakan.
Bisa saya jawab, tidak bisa saya minta waktu, insya Allah saya balas dengan WA. Kalau tidak bisa saat ini jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang ingin saya tanya kan ini pesan, kita sebagai ibu-ibu itu yang masih punya bayi, anak-anak itu Pak. Jadi saat kita lagi sholat, itu dia menangis Pak, minta gendong. Kalau enggak sepanjang kita sholat dia menangis terus itu. Bagaimana Pak Ustaz kalau kita sholat sambil menggendong anak itu Ustaz? Sudah Bu? Ya. Ibu sholat. Waktu sebelum sholat dia tidak menangis, dia tenang-tenang aja. Tapi begitu separuh sholat isya 4 rakaat 2 rakaat dia pun menangis. Kalau dia laki-laki jadi imam, Rasul memberikan uswah hasanahnya, beliau mempercepat sholatnya untuk menimbang perasaan ibu yang saat itu gelisah mendengar bayinya menangis. Jadi bagi imam-imam di sini, mohon maaf tidak ada niat untuk mengajari, sekedar mengingatkan. Besok kalau ada bayi menangis, jangan dicari ayat yang panjang betul. Dihantamnya surat Ar-Rahman untuk sekian ayat, hijau anak menangis. Indahnya sajalah inna al kausar. Tapi saya kan ibu-ibu. Jadi kalau anak itu bayi, maka kita sholat di dekat bayi tersebut. Dan dia situ untuk kalau nanti menangis kita bersolat. Pas dia menangis, boleh awak mengambilnya, boleh, ambil saja. Sholat. Jadi sambil menggendong boleh. Dah diam dia, mau taruh, tak masalah. Ya Bu ya. Nah, itu. Tapi kalau cuma nangis-nangis sedikit, daripada memperbanyak gerakan masih bisa nampaknya, ya lanjut aja. Karena ada anak tuh nangis sedikit kan, nah itu biarlah. Tapi kalau ya Bu ya, boleh, nggak apa-apa. Bapak-bapak saya ada yang mau ditanyakan Ibu. Ada bapak-bapak, ada ibu ada lagi yang mau ditanyakan. Ada Ustaz. Silakan. Mampu saya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanya Ustaz, kalau kita dalam sholat suka menahan buang angin gimana Ustaz? Wah, bagaimana? Gimana hukum menahan buang angin dalam sholat? Hukum dasarnya makruh. Lebih baik tidak ditahan. Jadi dah penyakit awak sering menyalahkan setan. Tadi sebelum berwudu tak mau dia keluar. Wak gas tak keluar dia. Selesai berwudu meninggalkan toilet, ya tak? Awak salahkan setan. Setan ini mempengaruhi saya bukan salah setan. Dalam ilmu kesehatan, apabila usus awak ini sudah mendapat pengaruh dingin, dia akan aktif bergerak. Waktu dia bergerak itulah keluar angin. Tadi kan awak belum berwudu, masih panas, masih diam. Begitu awak basah kaki tangan segala macam, bergerak dia. Makanya selesai berwudu, lepaskan saja, berwudu lagi. Jangan ditahan pula. Jadi tidak boleh menahan, tidak boleh, kecuali membolehkannya, kecuali kapan? Sewaktu rakaat terakhir ada yang membolehkan. Rakaat keempat, ini kalau dilepas lagi ulang balik obat, maka ada yang membolehkan. Sekedarnya saja, jangan pula sampai biru muka
jelas. Ini sekedarnya, tapi hukum dasarnya tetap makruh. Lebih baik dilepaskan. Makruh bukan haram, sesuatu yang dibenci walaupun dibolehkan. Sudah, Bu? Masih ada Bapak Ibu? Bapak lagi ada. Kalau Bapak tidak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya Pak Ustaz. Ya. Untuk bersedekah itu posisi tangan itu kan di pergelangan ya Ustaz ya. Kanan memegang. Apakah boleh posisinya digeser agak begini Pak Ustaz? Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu ajaran tasawuf yang tak saya sebutkan tempatnya karena tak enak, itu mereka menyuruh agak bergeser sedikit ke kiri dengan alasan di situ letaknya kolbun atau hati. Maka dia pun mengangkat tangan Allah. Ya dah. Saya pernah sholat dekat orang seperti ini. Boleh tak Pak Ustaz? Nah, tergantung situasi apa sudut pandang. Menurut ajaran mereka ini boleh. Menurut ajaran tasawuf seperti ini boleh. Menurut yang diajarkan Rasul tidak ada, dan saya belum menemukannya. Rasul memposisikan lurus, tidak berat ke kiri, juga tidak berat ke kanan. Tapi saya pernah sholat dekat orang yang tanpa bersedekah. Allahu Akbar. Di Mekah Madinah ada. Tidak ada dia angkat tangan, tidak ada dia meletakkan ini. Allah. Memang tidak ada, betul-betul tidak meletakkan tangan. Tidak ada. Jadi menurut yang dicontohkan Rasulullah yang Allah ikuti, yaitu lurus saja, tidak miring ke kiri. Ya Pak. Cuma menghadapi orang yang sudah memahami ini dan sudah mendarah daging, hati-hati. Awak coba luruskan, dia akan mengatakan, berarti Ustaz alun sampai kaji deh, belum putih makrifat deh, nyo di psikolog tak kaji itu Ustaz. Jadi menurut beliau sudah Bapak Ibu. Doa kepada Ustaz yang silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anzilir rahmata wa ni'mata wal maghfirata wa sihata was salamata wat taufiqa wal hidayati li hadhil jamaah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.